Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Sejarah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tweet yang ditulis oleh Patrick Ethnic, atau kalian bisa langsung follow Twitternya di @balakarsa. Tweet ini berjudul sebuah KKN di desa terpencil yang bernama Desa Dolanan. Jadi saya ada sedikit kejadian beberapa waktu lalu. Saya sempat bersilaturahmi ke tempat salah satu saudara jauh saya, dan niatnya mau refreshing dari hiruk pikuk pekerjaan di kota. Tapi mungkin bisa sial atau malah rezeki nomplok, saya di sana mendapat cerita baru. Sebenarnya cerita ini cukup membuat trauma bagi narasumber, namun saya mencoba merayu untuk mendengar kisahnya secara utuh. Dan benar saja, saya yang notabene jarang merasakan rasa takut, seketika sangat ketakutan ketika mendengar sepenggal demi penggalan cerita ini. Daripada kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ceritanya. Dengan bujuk rayu dan negosiasi yang lumayan lama, narasumber berkata bahwa saya boleh menceritakan kisah ini dengan catatan, baik tempat maupun nama serta hal yang sekiranya sensitif untuk disamarkan demi menjaga privasi beliau. Di siang yang terasa asing, saya duduk di emperan rumah lawas dengan ornamen-ornamen Jawa. Rumah desain joglonan, di sebelah di sebuah kursi kayu dengan bahan kayu jati dan dudukan berupa bambu. Ada dua wanita parubaya. Sebut saja Bude Ani dan Bude Hayati. Masih ingat tidak? Hari ini sama ketika kita ini dulu mau berangkat KKN ya. Di rumahmu ini, An. Ucap Bude Hayati pada Bude Ani, yang samar ku dengar dari samping mereka. Namun nampak kulihat raut wajah Bude Ani begitu bergidik ketakutan, seolah menyimpan rahasia akan kisah lamanya. Sudahlah Yat, sekarang ya sekarang, dulu ya dulu. Tidak usah diumbar cerita lama KKN dulu. Aku masih takut kalau teringat. Bude Ani memang nampak ketakutan, bahkan enggan mengingatnya. Saya yang menyimak mereka tanpa sadar memperhatikan, serta mendengarkan bahkan sampai ketika, "Apa kamu masih kehilangan karena KKN dulu? Pacarmu sudah menyelingkuhi kamu dengan wanita itu. Harusnya kamu senang karena Dina sudah..." Sudahlah Yat, tidak usah dibahas lagi. Ucap Bude Ani memutus ucapan Bude Hayati yang sedikit mulai emosi akan cerita lampau mereka. Sebenarnya cerita apa yang membuat Bude Ani sampai enggan mengingat cerita itu? Saya pun sedikit mendekat dan bertanya pada Bude Ani. Awalnya memang Bude Ani enggan bercerita. Cukup lama sekali membuat Bude Ani mau bercerita. Bahkan bujuk rayu dan segala iming-iming tak mempan olehnya. Namun ketika saya berjanji akan mengantarnya jalan-jalan berkeliling, baru beliau mau. Dan pagi yang masih sedikit berselimut kabut di salah satu gedung di Fakultas Universitas Negeri, beberapa mahasiswa atau mahasiswi nampak masih menunggu kejelasan di mana nanti kuliah kerja nyata atau KKN mereka akan dilaksanakan. Tommy adalah orang yang ditugaskan mencari tempat guna mereka KKN nanti. Namun dari jam 7 malam sampai jam 12:13 dini hari, batang hidung tak jua terlihat pemuda gagah ini. Di mana saja ini Tommy? Diharapkan malah tidak datang-datang. Gerutu Aryo dengan menghisap batang rokok cap nona itu. Pacarmu di mana saja, An? Kok tidak kelihatan sampai jam segini? Tanya Hayati pada Ani dengan wajah kecut karena hampir putus asa. Sabar. Mungkin sebentar lagi datang kok, ucap Ani menenangkan semua teman-temannya. Dikala itu memang belum ada telepon genggam, adanya hanya wartel. Jadi untuk berkomunikasi masih sangat sulit kala itu. Sebentar. Sudah berapa kali An kamu bicara begitu, ha? Tanya dengan nada tinggi Aryo, dan Ani hanya diam membisu, masih mengharap pacarnya Tommy segera kembali. Aryo nampak kesal. Tak terhitung berapa kali ia mengumpat di hadapan semua teman-teman seangkatannya itu. Bahkan
Makian pun tak luput dihadiahkan untuk Ani dan orang-orang yang ada di sana. Namun semua hanya diam dan menunggu. Hayati pun tiba-tiba bertanya, "Ini Dina ya kemana? Kok tidak terlihat juga?" Semua kebingungan, bahkan Aryo yang notabene pacar dari Dina juga tak tahu di mana Dina berada sekarang. Tiba-tiba hening, semua diam dalam bisu sampai entahlah, ucap semuanya yang ada di situ. Jam kini sudah menjelang pukul 2 pagi. Namun Tommy belum terlihat juga sampai 2 mobil tiba-tiba datang ada di depan mereka. Lalu turunlah seorang pemuda dari dalam mobil itu. Maaf cuk, tadi macet sekali," ucap seorang pemuda itu bernama Tommy. "Ini jam berapa? Lama ini semua menunggu," tanya Umpat serta gerutu Aryo pada Tommy. Tommy tak henti-hentinya meminta maaf pada Aryo dan semua yang ada di sana. Namun, "Masih lama debatnya. Mau berangkat kapan nih?" tanya seorang gadis di dalam mobil. Ia adalah Dina. Semua keheranan kenapa bisa Dina ada di salah satu mobil yang berbarengan dengan Tommy. Hanya bisik-bisik dari mereka akan apa yang terlihat. Lalu Ani meminta untuk semuanya lebih baik untuk mandi dan mengecek lagi semua hal guna KKN nanti. Ani juga izin untuk pulang dulu bersama Hayati karena ada barang yang tertinggal. "Ya sudah, semua cek dulu apapun yang akan kita bawa untuk KKN nanti. Nanti setelah semua siap, kita ke rumah Ani. Toh juga rumahnya cuma di dekat kampus kita," ucap Tommy selaku ketua dari tim KKN mereka. Dan semua yang ada di sana setuju dengan usul dari Tommy. Tak terasa sudah subuh dan segera menunaikan sholat berjamaah. Setelah semua sudah siap, segera mereka masuk ke mobil untuk menjemput Ani dan Hayati di rumah Ani. "An, sudah semua ini?" tanya Hayati. "Sudah kok Yat." An, kok tadi ada Dina ya pas Tommy datang? Kamu tidak berpikir apa gitu An?" tanya Hayati sedikit curiga akan kejadian tadi di kampus. "Sudahlah Yat, aku percaya kok dengan Tommy. Kan aku sudah lama dengan Tommy Yat. Aku kenal Tommy, orangnya tidak akan macam-macam," jawab Ani dengan kepercayaannya terhadap pacarnya. "Ya sudahlah, terserah kamu An. Aku cuma wanti-wanti aja. Kamu harus berhati-hati dengan Dina itu," ucap Hayati pada Ani. Dan Ani hanya menganggukkan kepalanya. Mereka kemudian melanjutkan dengan obrolan ringan dan mempersiapkan keperluan mereka. Sampai suara mobil terdengar dari teras depan. Ani dan Hayati pun membawa tas mereka dan menuju ke teras depan rumah Ani. Udah pada datang," ucap Ani. Semua yang dari mobil pun turun dan segera naik ke teras. Ani dan Hayati menyapa mereka. "Sayang, aku kopi ya," pinta Tommy pada Ani. "Aku yo kopi pahit An." "Pahit yo," pinta Aryo juga pada Ani. "Kayak mau berdukun aja kamu itu Ar," ucap Ari salah satu teman KKN mereka. "Halah, daripada aku pesen vodka, kan mana ada," ucap Aryo. "Anak ini," ucap Ari lagi. "Ya udah duduk dulu semua, aku buatin minum dulu ya. Ayo Yat, bantuin di belakang," ucap Ani. Hayati pun mengangguk. "Aku ikut bantuinnya," ucap Dina dan Ani memperbolehkannya. "Opo si An?" bisik Hayati pelan dengan gerutu pada Ani. "Udahlah Yat." Mereka pun membuat steko teh dan kopi. Minuman pun disajikan pada semua yang ada di sana. Kopi untuk Tommy dan Aryo dan steko teh untuk teman-teman mereka di sana. "Makasih sayang," ucap Tommy pada Ani dibalas dengan senyum. "Halah, yang pacaran berasa dunia milik berdua, sampai yang lainnya dianggap gak ada," ucap Aryo. Tommy hanya tertawa puas melihat Aryo yang iri akan dirinya dan Ani. "Itu loh Dina jomblo yo, PDKT sana," ucap Ari pada Aryo. Sontak Aryo pun menggoda Dina dan ingin sekali dekat dengan Dina. Nampak kemudian curi pandang antara Tommy dan Dina akan tingkah Aryo. "Apaan sih yo, bisa diem gak?"
Ucap Dina pada Aryo. "Iya deh Din, tapi cium dulu dong biar aku diam," ucap Aryo. Semua tertawa akan tingkah Aryo. "Yuk jangan bercanda terus. Mau berangkat jam berapa? Keburu siang nih," ucap Hayati. "Ya weh, cepetan dihabisin itu minuman. 10 menit lagi kita berangkat." "Lokasi gimana nih Tom? Udah tahu belum?" tanya Aryo. "Udah kok, tapi yang lebih paham tempatnya si Adit yo," jawab Tommy. "Ya wes lah yuk keburu siang," ucap Aryo dan semua segera bersiap-siap untuk berangkat. Suara pintu mobil pun terdengar pertanda sudah siap untuk mereka berangkat. Ada 2 mobil dengan Tommy di mobil 1 dan Ari mobil 2. Dan anggota KKN antara lain Ani, Hayati, Tommy, Ari, Aryo, Dina dan beberapa orang lainnya. Namun masih ada 1 orang lagi di kelompok mereka bernama Adit. Perjalanan pun dimulai. Laju mobil pertama diikuti laju mobil kedua. Di mobil pertama ada Tommy dengan kursi samping ada Aryo. Kursi belakang ada Dina, Hayati dan beberapa teman mereka. "Tom, Adit gimana? Mau nyusul ke sana jam berapa?" tanya Aryo. "Belum tahu. Katanya sih mau naik gunung pas kemarin pas ketemu. Toh juga kata dia gunung yang ia daki deket sama tempat KKN." "Ya udah kalau gitu." Tiba-tiba, "Tom, awas!" Brak. Terasa Tommy tadi menabrak sesuatu. Aryo langsung menyuruh Tommy untuk berhenti, diikuti mobil kedua juga ikut berhenti. Bentar, tadi nabrak apa?" tanya Tommy. "Nabrak kucing," jawab Aryo dengan rasa khawatir dan ketus. Aryo sontak turun dari mobil dan melihat ke jalanan. Nampak kucing yang mereka tabrak kucing berwarna hitam. "Duh, celaka," ucap Aryo lemas. "Ada apa sih yo?" tanya Tommy. "Itu lihat Cok, kamu nabrak kucing hitam," jawab Aryo. "Kamu tahu, dulu aku sempat diceritakan oleh saudaraku kalau kita sampai nabrak kucing dan kucing itu mati, kita bisa kena sial Tom," ucap Aryo lagi. "Terus kita harus gimana yo?" tanya Tommy. "Kita kuburkan segera." Wah! Tiba-tiba Dina dan yang lainnya berteriak dari mobil satunya. Mereka lantas berlari menuju arah mobil yang disupiri oleh Ari. "Kenapa Din, kenapa?" tanya Tommy khawatir. Tadi aku," jawab Dina ketakutan. "Apa Din, apa?" tanya Aryo. "Tenang Din, ngomong pelan-pelan," ucap Tommy. "Tadi Tom, aku lihat Adit ngambil bangkai kucing terus dimakan habis. Itu dia masuk ke tempat sepi sambil melototin aku," ucap Dina. Semua orang di sana terkejut dan tak percaya akan ucapan Dina. Aryo pun sontak mencari bekas kucing ditabrak tadi, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Bahkan darah setetes pun tidak ada. Aneh. "Ya wes, sekarang kita cepat ke rumah saudara Adit aja kalau gitu, memastikan keadaan Adit," ajak Aryo pada semuanya. Semua setuju dan segera memasuki mobil dengan sigap. Tak begitu lama, hanya berjarak 30 menit guna ke sana. Sampailah pada rumah joglonan di mana banyak sekali pohon jati dan kopi. Di depan rumah itu juga ada beberapa pohon pisang yang berdiri. Hunian yang terasa sedikit asri jika dilihat dengan mata telanjang, namun terasa menakutkan dari mata Ani. Mereka turun dan berjalan menuju ke teras rumah itu. "Tok tok tok." "Kula nuwun," ucap Aryo. "Monggo," ucap dari dalam rumah. Nampak wanita parubaya yang terlihat di hadapan mereka. Dek Aryo, masuk dulu dek," ucap lagi Bude Sumi namanya. Mereka dipersilahkan masuk. "Nggih," ucap Aryo dan Tommy. Mereka pun masuk ke rumah itu. Bau khas aroma jati alas begitu memikat dan menyengat, membuat siapa saja yang masuk akan betah di dalam sana.
Tak buatin minum dulu ya, ucap Bude Sumi lagi. Mereka hanya mengangguk pelan. Sambil berbincang ringan mereka melihat ke segala arah ruangan. Begitu sederhana namun memanjakan mata. Ruang tamu juga nampak natural dengan kursi jati yang natural. Sampai Bude Sumi datang membawa teko dan beberapa gelas. Diminum dulu duku ini ya, seadanya ya nak, ucap Bude Sumi. Nggih, ucap Tommy dan Aryo. Maaf Bude, tahu sekarang Adit di mana? Tanya Aryo. Wah, ndak tahu yo. Tapi tadi pagi sempet telepon, katanya baru turun gunung. Mana Bude ndak tahu sekarang perjalanan mau ke desa KKN gitu katanya, jawab Bude Sumi. Walah, ucap Aryo manggut-manggut. Selesai berbincang dengan Bude Sumi, mereka pun pamit guna melanjutkan ke desa KKN mereka. Sedikit ada rasa lega karena Adit mungkin baik-baik saja. Perjalanan kembali dilanjutkan. Di dalam mobil Aryo mencoba mencari tempat radio. Mungkin agar mereka yang di dalam mobil tidak bosan akan perjalanan, makanya Aryo ingin mencoba mencairkan suasana dengan memainkan musik di siaran radio. Musik bergema, semuanya serasa larut dalam suasana. Bahkan perjalanan yang begitu lama sampai tak terasa. Sampai tak terasa pula sudah menjelang malam pukul 8 malam. Wah, bahan bakar mau habis. Ada pom bensin gak sih di sekitar sini? Ucap Aryo pada Tommy di bangku belakang. Nampak semua sudah terlelap, hanya Tommy dan Aryo yang masih terjaga. Ada yo, 2 kilometer lagi mungkin, jawab Tommy dengan mata yang mungkin sedikit mengantuk. Ya udah, nanti kita istirahat bentar pas di pom nanti ya, pinta Aryo. Oke deh. Di lain tempat ada Adit dengan motor trailnya sedang mengisi bensin. Pom bertuliskan kata sejuta makna. Memayu Hayuning Buwono. Selesai mengisi bahan bakar motornya, ia kembali melanjutkan perjalanan. 10 menit roda 2 berputar di jalanan. Ia mendengar seperti musik hajatan. Ia pun penasaran di mana letak tempat suara hajatan itu berada. Sampai ia melihat hiruk pikuk dan hilir mudik para warga desa di acara hajatan pinggir jalan itu. Ramai sekali nampak ia lihat. Nampak pula beberapa anak sedang memainkan permainan tradisional. Delikan atau petak umpet, peluit bambu. Sampai, Mas mau kemana? Tanya seseorang yang mengagetkannya. Mau ke desa mas, jawab Adit. Oh alah, desa yang banyak dolanan mas, tanya lagi seseorang itu. Iya mas, jawab Adit. Ya udah, mampir dulu saja mas, istirahat sebentar, masih lumayan jauh desanya, ucap seseorang itu dan Adit mengiyakan saja. Sudah mas, masuk saja dengan teman saya yang ada di depan itu. Sepeda motor jenengan biar saya yang parkirkan, ucap seseorang itu lagi sambil memanggil temannya untuk mengantar Adit ke acara hajatan itu. Adit pun berjalan menuju ke tempat hajatan. Ia duduk di kursi paling depan. Namun sedikit aneh, seolah orang-orang di sana memperhatikan akan kedatangan Adit. Namun kembali pandangan menuju panggung pementasan. Pementasan tari jaranan dengan beberapa penari wanita dan satu pria yang mukanya ditutup. Semakin cepat tempo gamelan yang diketuk, semakin cepat pula gerakan tarian tersaji. Bahkan membuat semua yang ada di sana terkagum-kagum akan sajian yang dihidangkan di kedua bola mata mereka, terutama Adit. Adit merasa ada hal yang kurang. Rokok, pikirnya, namun ketika ia gerayangi punggungnya, ia mendapati bahwa tasnya tidak ada. Dia baru sadar bahwa tasnya ketinggalan ketika istirahat sebentar di pom bensin tadi. Segera ia meminta izin untuk pamit, tapi akan kembali lagi. Di lain tempat, mobil dari Tommy dan Ari sudah sampai di pom bensin. Wah, tulisannya bagus Tom. Emangnya apa sih yok? Memayu Hayuning Buwono. Artinya apa yok? Menjaga, memperindah dan menyelamatkan dunia, jawab Aryo dan Tommy manggut-manggut akan ucapan Aryo.
Mereka pun turun dan beristirahat sejenak di salah satu tempat di pom. Namun, saat ingin duduk, Hayati mengagetkan semua teman-temannya. "Lah, ini tasnya Adit kan?" ucap Hayati sambil menenteng tas yang ia temukan di selasar tempat dekat pom. "Coba dibuka dulu. Masa iya itu tasnya Adit?" ucap salah satu teman mereka. Dibukalah tas itu dan ada kartu tanda mahasiswa bernama Adit. "Ini bener tasnya Adit. Lah Adit kemana?" tanya Hayati keheranan. Semua kemudian mendekati Hayati dan mencoba melihat tas yang ia temukan. Benar, memang benar. Itu tas teman mereka Adit. Semua merasa khawatir dan panik sampai Adit dengan motornya datang mengagetkan mereka. "Adit!" teriak Hayati. Adit pun mematikan mesin motornya dan berkata, "Ada apa sih? Kok pada panik gini?" ucap Adit keheranan. "Kamu dari mana?" tanya semuanya. "Oh, tadi mau ke tempat KKN kita. Sempat mampir ke tempat hajatan orang juga. Tapi tasku malah kelupaan," ucap Adit dengan nada santai sambil tertawa. "Yuk istirahatnya di tempat hajatan yang aku datangi aja. Lumayan makan gratis di sana," ucap Adit lagi. Semua setuju. Semua tak banyak bicara karena mungkin sudah kelelahan. Semua masuk ke mobil dan dengan instruksi dari Adit, maka mobil dari Tommy dan Ari mengikuti laju kendaraan roda 2 Adit. Di dalam mobil, Tommy siaran radio masih menyala. "Halo sahabat pendengar semua. Oke, kali ini kita akan membahas hal yang tak kasat mata ya. Eksklusif buat perdana di Radio Mirror, Misteri Horor. Kali ini kita akan membahas sebuah tempat yang katanya banyak sekali permainan desa di dalamnya, di mana tempat yang masih menjadi misteri akan kejadian-kejadian mistis yang beredar. Matiin yuk, malam-malam play siaran serem," ucap Hayati. "Halah, penakut. Matiin." Iya. Kedua mobil masih melaju mengikuti laju roda 2 dari Adit sampai musik gamelan terdengar dan terpapar ke gendang telinga mereka. "Wah, bener ada hajatan. Wah, makan gratis kita," ucap Aryo. "Wah, iya yuk. Capek banget juga nih. Nanti habis dari hajatan gantian ya," pinta Tommy. "Oke deh, tapi jangan tidur ya. Temenin ngobrol biar gak ngantuk," ucap Aryo. "Oke, siap," ucap Tommy mengiyakan. Sampailah mereka di acara hajatan tempat Adit tadi sempat mampir. Mobil diparkirkan di pinggir jalan dan nampak Adit berbincang dengan salah satu orang di sana. "Wah, bawa temen ya mas?" ucap seseorang itu. "Iya mas, kebetulan ketemu pas di pengisian bensin tadi," jawab Adit. "Ya sudah, monggo, masuk saja istirahat dulu," ucap seseorang itu sambil menyalami semua orang di sana. Semua berjalan di antara teman seseorang yang bertemu Adit tadi, orang yang sama ketika bertemu Adit. Semua dipersilakan duduk di kursi paling depan. Sajian hidangan hajatan disodorkan kepada mereka. Lahap mereka makan. Semua hidangan yang diberikan dengan melihat pentas tarian jaranan bersama lantunan suara gamelan yang menarik perhatian. Lalu tiba-tiba penari lelaki jaranan turun dan menuju ke arah Dina. Penari itu melenggak-lenggok mengikuti irama gamelan tepat di depan Dina. Dina merasa terhibur akan tarian yang ia lihat. Sampai penari lelaki itu mengulurkan tangan dan disambut oleh Dina. Diciumlah tangan Dina dan mengajak penari bersama. Semua yang melihatnya merasa terhibur kecuali Tommy. Selesai semua acara, mereka minta izin pamit. Namun sebelum pamit, mereka diberikan sebuah besekan, wadah makanan terbuat dari anyaman bambu. Katanya itu sebagai bekal makanan di perjalanan nanti. Mereka berterima kasih akan keramahan dan kebaikan semua orang yang ada di sana. Sebenarnya Adit ingin mengucapkan rasa terima kasih pada yang punya hajatan. Tapi seseorang bilang bahwa yang punya hajatan menyampaikan pesan meminta maaf tidak bisa menjamu mereka secara langsung, karena ada keperluan lain di dalam sana.
Kemudian mereka bersalaman pada semua yang ada di sana dan segera melanjutkan perjalanan. Suara klakson dibunyikan. "Terima kasih mas, monggo," ucap Adit, Tommy, Aryo, dan Ari bebarengan dengan senyum teman yang lain. Di dalam mobil tak hentinya mereka membicarakan kebaikan dan rezeki dadakan yang baru saja mereka dapatkan. Selang waktu di perjalanan, Aryo merasa lapar. Aryo meminta besekan yang tadi mereka terima. Dibukalah besekan itu dan terkejut Aryo ketika membukanya. Mual rasa perut Aryo. Ia meminta Tommy menghentikan mobilnya mendadak. Aryo turun dan berusaha memuntahkan semua yang ada di perutnya. "Yok, kenapa yok?" tanya Tommy. Aryo tak bicara dan hanya menunjuk ke arah besekan. Tommy pun membuka dan sontak ia merasa mual dan ikut memuntahkan isi perutnya. Terlihat di dalam besekan itu bukan berisi makanan melainkan kepala anak celeng yang sudah berbelatung. Adit pun terkejut karena kedua mobil yang mengikutinya tidak lagi di belakangnya. Ia pun segera memutar balik motornya. Ia dapati dua mobil temannya berhenti di pinggir jalan. Ia segera parkirkan kendaraannya. "Hei, ada apa?" tanya Adit pada semuanya. "Itu Dit, buka aja besekannya," jawab Aryo dengan suara lemas. Dibukalah besekan itu dan